Silakan sudah saya rekam, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sofi, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Kamu Is? Baik, terima kasih Bu Sofi, alhamdulillah sehat ya. Baik Alhamdulillah. Bu Sofi, pada kesempatan ini Bu Sofi, saya ingin ngobrol-ngobrol ini, berbincang-bincang dengan Bu Sofi tentang perkembangan anak-anak didik kita atau siswa kita ya Bu Sofi. Kalau Siapa? boleh, ya, kalau boleh tahu Bu Sofi, ini Bu Sofi ngajar di sekolah mana Bu Sofi? Saya ngajar di SMP Al Irsad, Pak. SMP Al Irsad Banyuwangi. Banyuwangi ya Bu ya. Sudah berapa Iya. lama Bu ngajar di sana? Saya mengajar sekitar 11 tahun, Pak. 11 Oh, tahun ya. luar biasa ya Bu Sofi. Alhamdulillah. Ya, ini jadi guru hebat tentunya ya. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong Bu Sofi, pada kesempatan ini ada enggak hal-hal yang kepingin disampaikan kepada saya Bu Sofi? Di sekolahnya Bu Sofi mungkin ada yang kepingin didiskusikan Bu dengan saya, kira-kira Bu? Iya. Ya, Pak. Ini saya minta waktunya sebentar ya, Pak ya. Ya, Mumpung ada silakan Bu Pak Sofi. Muiz, ini saya pengen ngobrol sedikit. Iya, Jadi gini silakan Pak, Bu. ini saya kan mengajar pelajaran TIK ya Pak ya, di Iya. kelas 9. Ini yang sering saya dapati di kelas saya itu, apalagi ketika praktek ya Pak ya, di kelas putra khususnya Pak, karena di sekolah saya itu kan putra putri dibedakan ya Pak ya. Di kelas putra itu saya ada kendala anak-anak putra yang sering apa ya, bully gitu Pak, membuli temannya. Jadi bulinya itu verbal gitu Pak, ngolok-ngolok orang tua. Jadi menyebutkan nama temennya dengan sebutan nama orang tuanya gitu Pak. Oh gitu. Jadi tentunya mengganggu ya Bu ya. Iya Pak, betul Oke. mengganggu. Baik Bu Sofi. Uh, ada latar belakang Bu Sofi tadi sampaikan ya. Mungkin malam ini kita akan berbincang-bincang ngobrol-ngobrol tentang permasalahan apa namanya bullying ya Bu atau perundungan ya Bu Sofi ya. Iya, iya Pak. Oke Bu Sofi. Betul, tentang bully. Ya, Bu Sofi kalau boleh tahu Bu Sofi, sepengetahuannya Bu Sofi tentang perundungan itu seperti apa Bu Sofi ya? Yang terjadi Iya. di sekolahnya Bu Sofi. Silakan bisa ceritakan. Kalau di sekolah saya ini memang rata-rata anak-anak itu pembuliannya memang secara verbal Pak, itu kebanyakan seperti itu. Jadi seperti mengejek teman, terus ya memang dirasa anak-anak itu mungkin seperti bercanda ya Pak ya, itu salah satunya tadi menyebutkan nama temannya dengan nama-nama yang kurang pantas gitu Pak. Di Iya. sekolah saya masih seperti itu Pak, gitu. Oke. Tentunya perundungan ini sudah sering terjadi mungkin ya Bu ya, sehingga Bu Sofi melihat ini kayaknya perlu diselesaikan Bu ya. Ya, Iya bagaimana Bu Pak, Sofi? Sudah iya. sering terjadi ya Bu ya? Iya, kalau dibilang sering-sering, Pak. Jadi setiap saya mengajar, ya kalau dibilang nggak sebanyak siswa ya, mungkin sedikit siswa tapi sering gitu, Pak. Jadi intensitasnya sering, tapi beberapa anak ya anak-anak itu gitu. Oke, baik Bu Sofi. Kita ini kan ngobrol tentang bagaimana anak-anak itu bebas dari perundungan ya Bu ya, atau bullying. Ini kira-kira Bu dengan agenda kita ngobrol-ngobrol bincang-bincang ini Bu, harapannya Bu Sofi, tujuannya perbincangan ini nanti apa Bu? Bu Sofi bisa ceritakan. Jadi Iya, tujuan dari kita ngobrol ini nanti seperti apa? Kira-kira Bu Sofi punya gambaran ya kira-kira? iya Silakan Pak. Bu Sofi. Jadi tujuan kita ngobrol bareng ya sama Pak Muiz nih, dengan Pak Muiz tujuannya harapannya tadi permasalahan yang terjadi di kelas saya ini nggak ada ya Kak ya. Kalau bisa tidak ada pembulian. Jadi anak-anak itu di kelas dengan sesama temannya itu saling menghargai, saling toleransi. Oke, baik Bu Sofi. Nah, sekarang Bu Sofi, coba kita identifikasi ya Bu Sofi ya. Kesempatan apa yang dimiliki oleh Bu Sofi. Jadi untuk menyelesaikan tentang perundungan itu Bu Sofi mungkin punya kesempatan ya. Mungkin ada
di kegiatan ketika jamaah, atau mungkin ketika ngobrol, di ekstra, atau mungkin pas ketika baca Al-Quran, itu ada kesempatan kita menghilangkan perundungan ya. Silakan Bu Sofi, punya gambaran. Mhm. Jadi untuk kesempatan terkait, perundungan ini ya Kak ya, pembulian Ya, itu saya ada kesempatan anak-anak itu ketika pembelajaran. Jadi di awal sebelum dimulai, itu ya. ada pembukaan dulu saya awali itu Pak. Jadi seperti nasihati anak-anak gitu Pak, terkait Ya. bahayanya bully gitu. Oke, oke. Baik Bu Sofi. Nah Bu Sofi, ini mungkin juga sering Bu Sofi lakukan. Tentunya sebelum pelajaran ini ada waktu ya Bu ya, 5-10 Ada menit 5-10 menit ya biasa saya lakukan. menyampaikan dulu ya Bu ya. Mhm. Nanti setelah itu baru ke inti materi atau pelajarannya ya Bu Sofi. Oke Bu Sofi, kira-kira Bu dari skala 1 sampai 10, ini pencapaian dari tujuan yang Bu Sofi inginkan tadi ya Bu ya. Setelah anak-anak sering dikasih tahu, kira-kira pencapaian keberhasilan menghilangkan perundungan di sekolah Ibu ini di skala berapa Bu, antara 1 sampai 10 Bu Sofi? Iya. Dari sekarang ya Pak ya, di posisi sekarang ya Pak ya. Ya Setelah betul. saya melakukan intensif itu ke anak-anak ketika sebelum pembelajaran, itu skalanya sekitar mungkin 6 mungkin Pak. 6, Oke, masih 6, masih ada lah. oke. Bullying Sudah. gitu masih ada. Iya, itu sudah bagus itu Bu ya. Sudah 6 luar biasa itu Bu. Iya Pak, Oke, alhamdulillah terus nih, masih di oke. posisi 6. Ya. Kira-kira Bu Sofi, selain itu Bu Sofi, kekuatan apa yang dimiliki oleh sekolah Bu atau Bu Sofi untuk membasmi ya Bu ya, bisa dikatakan membasmi atau menghilangkan Iya, perundungan ya Bu. Silakan Bu. iya Pak. Kalau kekuatan itu tadi memang saya melakukan sendiri ya Pak ya. Nah, tapi yang kekuatan yang ini yang saya lakukan itu kolaborasi Pak. Jadi kolaborasi dengan wali Ya. kelas, terus dengan guru BK, ini dengan guru sejawat, teman sejawat gitu Pak. Oh gitu, oke. Berarti selain Bu Sofi sendiri, ya kerjasama dengan wali kelas ya Bu ya. Iya Terus betul. sama guru BK, Guru BK, ada guru lain ya Bu ya, mungkin yang ada guru lain juga. sering menyampaikan tentunya ya Bu Sofi ya di kelas-kelasnya. Betul. Kira-kira dari wali murid ada enggak Bu Iya komunikasi? Pak. Ada ya. Kalau wali murid itu iya perlu juga ya Pak ya. Kadang anak-anak itu kita anak-anak itu kan dititipnya di sekolah itu kan hanya sebentar, tapi Iya. paling banyak waktunya itu dengan orang tua. Jadi harapannya kerjasama di sekolah dan di rumah juga ada. Orang tua juga bisa memantau. Mungkin kebiasaan dia di rumah itu dilakukan di sekolah. Jadi harapannya di Oke. rumah juga bisa. Oke. Baik Bu Sofi. Oke. Bu Sofi, ini kan sudah luar biasa Bu Sofi ini kolaborasi juga sudah sama wali kelas, sama guru, teman sejawat dan sebagainya ya, baik lewat awal ketika materi disampaikan, awal pembelajaran sering diingatkan ya Bu Sofi. Iya. Kira-kira Bu Sofi, setelah Ibu Sofi melakukan, ada enggak Bu hambatan yang dirasakan oleh Bu Sofi? Hambatan atau yang menghalangi sehingga perjalanan itu tidak semudah apa yang kita bayangkan. Kira-kira apa Bu kendalanya? Iya. Kalau hambatan, gangguan itu ada ya Pak ya. Iya. Jadi yang saya alami ketika saya mendapati gitu anak-anak yang sudah saya nasihati gitu Pak, sudah saya dekati, saya lakukan pembinaan, ternyata masih ada lah Pak anak-anak yang ya apa ya, ya sudah dinasehati sekali, besok diulangi lagi Oh gitu Pak. gitu ya Bu Jadi ya. ya itu anak-anak ya Iya, itu iya, iya. Jadi harus telaten ya Bu ya, berarti kalau gitu. telaten. Iya Bu. Berarti kalau Bu Sofi tadi sudah tahu permasalahan kendala yang kira-kira bisa mengganggu, tentunya Bu Sofi punya solusi ya Bu ya. Iya, Ya jadi kalau solusinya hambatannya gitu, ya, solusinya itu tadi Pak Muiz tadi bilang ya, kita harus telaten, telaten ya sabar, Bu, sering dinasihati ya Bu ya. dinasehati ya, gitulah Oke Bu, guru ya.
Oke, terima kasih. Setelah itu tadi berjalan Bu, kita identifikasi, tentunya nanti ada rencana aksinya ya Bu ya. Nah, tentang rencana aksi Bu, untuk mencapai itu sebuah tujuan yang Ibu lakukan, ada enggak prioritas-prioritasnya Bu ya, dari sekian banyak rencana yang Ibu rencanakan untuk membasmi perundungan, ini ada enggak prioritas-prioritas khusus gitu ya Bu ya? Prioritas A ketika pada waktu pelajaran, prioritas B mungkin apa gitu Bu Sofi? Iya. Silakan Bu Sofi. Jadi untuk prioritasnya tetap ya Pak ya, kita sebagai guru itu panutan, contoh, tetap selalu kita harus sering nasihati anak-anak gitu Pak, tetap. Terus juga mungkin tadi kolaborasi juga itu tetap intensif ke wali kelas, terus ke orang tua gitu Pak. Oke, yang penting nggak wale-wale ya Bu ya, telaten gitu ya. Oke, dari segala arah pokoknya ya Bu, dari wali kelas, dari guru, teman sejawat juga ikut membantu ya Bu. Kira-kira Bu Sofi tadi banyak strateginya ya, mungkin bisa disampaikan lagi Bu Sofi, ada strategi yang lain enggak selain kita memberi nasihat kepada anak-anak, ada enggak lagi selain itu Bu strategi yang lain? Mungkin kita dengan mendoakan gitu Bu Sofi? Iya Pak, mungkin Iya. strategi itu ini saya punya rencana ya Pak ya, strategi ini semoga ya Pak ya bisa membantu. Jadi rencana itu kita mau ada yang namanya program Duta Ramah Anak. Oke. Program Duta Ramah Anak. Jadi harapannya dengan Duta Ramah Anak ini dapat mengurangi ya Pak ya angka pembulian gitu di kelas khususnya. Oke. Berarti sudah ada Duta Ramah Anak ya Bu ya. Ini Iya. tentunya salah satu manfaat dari Duta Ramah Anak itu juga ini mengurangi bahkan menghilangkan juga. Oke. Bu Sofi, kalau boleh tahu Bu Sofi, dulu mungkin Bu Sofi punya gambaran ya, saya menghilangkan perundungan di sekolah saya ini sekian hari, sekian bulan, atau mungkin 1 tahun. Kira-kira Bu Sofi dulu pernah membayangkan jangka waktu untuk membasmi perundungan di sekolah Ibu, Bu? Bisa diceritakan Bu Sofi? Untuk jangka waktu ya Pak ya, pengennya cepat ya Pak ya. Iya, betul. Tapi karena ada hambatan, gangguan tadi, itu saya prediksi mungkin sekitar 6 bulan. Semoga lebih cepat ya Pak ya, sekitar 1 semester. Harapannya bisa zero bullying. Alhamdulillah, baik Bu Sofi, mudah-mudahan waktu yang singkat anak-anak ini bisa taubat ya Bu ya. Iya Pak, benar. Ya, alangkah senangnya Bapak Ibu guru, anak-anak saling menghormati, nggak ada perundungan, ya saling menghargai. Betul Pak. Oke. Yang terakhir Bu Sofi, saya ingin tahu ini luar biasa Bu Sofi, strateginya juga ada banyak, kolaborasi juga sudah. Ini yang terakhir Bu Sofi, kayaknya ini juga sangat menarik ya. Selain Bu Sofi, ini tentunya nggak akan bisa sendiri untuk membasmi perundungan ya Bu Sofi. Kira-kira selain teman sejawat, Duta Ramah Anak ya Bu, kira-kira siapa lagi Bu yang bisa membantu pekerjaan perencanaan pekerjaan Ibu tadi tentang membasmi perundungan Bu? Kira-kira selain itu ada enggak Bu dari faktor atau dari pihak eksternal Bu? Mungkin selain yang disampaikan Ibu tadi ada wali kelas, ada guru teman sejawat, juga ada dari wali murid ya Bu ya. Kalau kepala sekolah bagaimana Bu itu? Kepala sekolah ini membantu enggak Bu ya? Iya, jadi terkait namanya program tadi, program Duta Ramah Anak itu kita izin dulu ya Pak ya, kepala sekolah ya. Jadi kepala sekolah kita libatkan, terus waka kesiswaan Pak, itu juga waka kesiswaan, tadi guru BK. Jadi di Duta Ramah Anak ini setiap kelas itu ada perwakilan duta Pak. Jadi anak-anak dilibatkan langsung, orang tua, gitu Pak. Oke, baik Bu Sofi, namanya sudah lengkap ya. Jadi ada dukungan dari
semua pihak atau Semua warga pihak. sekolah yang ada ya Bu ya. Oke Bu Sofi, mungkin yang terakhir kali Bu Sofi, ini karena sangat menarik ya Bu, karena perundungan, bullying ini terjadi di mana-mana Bu, tidak hanya di sekolah ya Bu ya. Kalau Betul, kita Pak. melihat televisi itu luar biasa perundungan. Terakhir kali Bu Sofi, eh, setelah Bu Sofi melakukan banyak strategi, banyak taktik, cara untuk menghilangkan perundungan di sekolah Bu Sofi, eh, kira-kira apa Bu tindak lanjut dari kegiatan yang sudah Ibu kerjakan tadi, walaupun di skala 6 ya Bu ya. Tindak lanjutnya Bu Sofi, silakan Bu Sofi. Iya. Tindak lanjut ya Pak ya, harapannya Ya. tadi skala yang masih sekarang 6 itu harapannya ya sampai 10 Pak ya. Itu Oke. karena memang perundungan ini, pembulian ini kalau menurut saya ya menyakitkan ke semua pihak ya Pak ya, ke Oke, anak-anak, ke amin. guru juga. Jadi tindak lanjutnya harapannya dengan program terus kegiatan yang kita lakukan untuk tidak ada lagi pembulian itu bisa dilakukan gitu Pak. Jadi Oh, program itu bisa berlanjut gitu dan orang tua juga bisa mendukung. oke, baik Bu Sofi. Mudah-mudahan berhasil ya Bu, jadi sampai skala 10 Amin. ya Bu ya, bersama-sama. Ya, amin, amin. Ya. Tentunya Oke. jangan lupa dari hal yang terkecil ya Bu, dari yang Iya terkecil betul, nanti akan pembiasaan menjadi itu ya. besar dan bermanfaat bagi semuanya ya Bu. Tentunya di sekolahnya Amin. Ibu semakin baik, semakin hari semakin baik ya. Mudah-mudahan Iya atas doa betul. kita semuanya telaten ya Bu ya tentunya. Betul, Oke, telaten. terima kasih Bu Sofi. Oke Bu Ya, Pak Sofi, Muiz, makasih juga ya Pak Muiz atas sama-sama Bu Sofi. dukungannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Oke Pak Muiz, saya mau minum dulu. wabarakatuh. Pak, sudah selesai Pak Mas? Eh, dari Pak Mas dulu bergantian ini minta waktu. Oke. Kayaknya langsung direkam itu Pak. Oh langsung direkam saja. Oke. Iya, Saya, jadi kalau saya aja ya Bu Pak ya. Oke. Oke, bergantian. Oke, terima kasih Pak. jadi langsung direkam Pak, Oke, langsung silakan nanti Bu Sofi. ketika di stop, nah, baru telepon Pak. Gitu Oke. ya. Oke. Dimulai. Eh, Silakan. oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Muiz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Muiz? Alhamdulillah. Baik Bu Sofi. Lama ya ini ya, enggak ketemu Pak Muiz ya. Ya, baru 1 tahun ya Bu ya, kita tidak berjumpa. Alhamdulillah hari Oh ini bisa iya, ketemu lagi Bu. alhamdulillah ya bisa Ya, ketemu ya, bisa silaturahmi. Pak ini. Muiz ngajar di mana nih Pak Muiz? Saya sekarang di SMP Negeri 1 Tegal Delimo Banyuwangi Bu. Oh, Tegal Delimo ya. Iya, betul Bu. Pak Muiz ikut guru penggerak ya? Iya Bu, betul. Saya Insya Allah semangat ya Pak Muiz. terima kasih atas doanya Bu. Ya, gimana nih Pak Muiz? Pak Muiz kan ikut guru penggerak. Ya. Terus untuk pembelajaran dengan anak-anak di kelas gimana nih? Terganggu nggak? Alhamdulillah ada sedikit terganggu kadang Bu. Tapi alhamdulillah secara umum dengan mengikuti guru penggerak luar biasa Bu. Ada banyak hal ilmu yang saya peroleh yang saya bisa terapkan kepada anak-anak Bu ya. Masya Allah ya Pak ya, benar ya Pak ya, guru penggerak ya, tergerak, Ya, bergerak menggerakkan. ya. Apa tuh Pak yang tadi sedikit terganggu tuh apa? Mungkin bisa cerita Pak? Oke. Ya, terima kasih Bu. Karena di sekolah saya ini luar biasa Bu, masih antara desa dengan kota, sehingga hal-hal yang paling mengganggu anak-anak saat belajar ini masih sering anak-anak menggunakan HP,
yang berlebihan, sehingga kadang namanya anak-anak Bu trader saat pelajaran ini masih ada anak-anak yang mengoperasikan HP Bu saat pelajaran. Jadi itu yang terjadi di tempat kami seperti itu Bu. Oh gitu ya. Berarti di sekolah Pak Muiz ini anak-anak bawa HP ya Pak ya? Betul Bu, untuk di sekolah kami anak-anak kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 ini boleh membawa HP Bu. Lebih-lebih nanti pada waktu khusus anak-anak tidak boleh membawa HP. Tapi pada saat pelajaran anak-anak ini semuanya membawa HP terkecuali jika pas ada kegiatan khusus anak-anak dilarang membawa HP. Berarti tadi permasalahannya itu ya Pak ya, terganggu ya anak-anak Ya, ketika pembelajaran tapi sibuk main HP ya Pak ya. betul, Bu. Berarti dari permasalahan itu tujuannya apa nih Pak yang Pak Muiz harapkan ini? Oke. Sebenarnya kalau sekolahan kami Bu ini menerapkan tentang anak-anak boleh membawa HP ini karena ada beberapa faktor ya Bu ya. Pertama, bahwa anak-anak ini supaya mudah menggunakan IT di saat zaman sekarang, jadi menjadi sumber belajar Bu. Sehingga saya kadang menyampaikan kepada anak-anak ini HP itu ada dua fungsi. Yang satu membantu, yang kedua ini mengganggu Bu. Betul. Ya, membantu ketika anak-anak saat belajar ini dengan segala metode model pembelajarannya, anak-anak sebagian mengoperasikan HP dalam rangka untuk mencari atau memperdalam materi Bu. Tetapi ya namanya anak-anak kadang mengganggu saat pelajaran ini tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya saat belajar. Oh jadi gitu ya Pak ya. Memang ada sisi positif, ada sisi negatifnya ya Pak ya. Nah, ya, berarti tujuan Pak Muiz ini di negatifnya ya untuk berkurang ya. Bagaimana anak-anak bisa mengurangi penggunaan HP ketika pembelajaran, gitu ya Pak ya. Ya betul Bu, itu yang kebablasan kadang anak-anak sehingga sudah tidak waktunya untuk mengoperasikan HP saat pelajaran, tapi masih ada sebagian anak-anak yang masih mengoperasikan HP. Gitu. Coba diidentifikasi dulu ya Pak ya. Itu yang Pak Muiz tahu itu di kelas Pak Muiz aja, apa di kelas lain juga Pak untuk penggunaan HP seperti itu? Iya Bu, untuk di kelas saya, karena saya mengampu di kelas 7, ini saya langsung mengetahui anak-anak itu menggunakan HP, walaupun tidak seluruhnya. Tetapi ternyata di kelas kakak kelas, di kelas 8 dan di kelas 9 ini sama Bu. Jadi teman-teman juga bercerita bahwa anak-anak ini menggunakan HP kadang kebablasan, jadi kebanyakan sehingga asik bermain HP, sehingga melalaikan pelajarannya begitu Bu. Gitu ya Pak ya. Jadi rata-rata bukan hanya kelas 7 saja ya Pak ya, 7, 8, 9 juga ya. Berarti permasalahannya gitu. Terkait itu ya Pak ya, untuk kesempatan nih, kesempatan apa nih yang Pak Muiz punya ini dengan tujuan yang tadi? Oke. Ini Bu kesempatan yang saya miliki, ini sama saya biasanya sama teman-teman ini ketika di awal mengingatkan Bu. Jadi sebelum pelajaran dilanjutkan, di awal itu mengingatkan kepada anak-anak ketika menggunakan HP, menggunakan dengan bijak, menggunakan dengan baik. Itu. Jadi ketika sebelum pelajaran anak-anak ini saya suruh mengumpulkan HP Bu. Mengumpulkan HP di atas meja guru. Ada yang mengumpulkan HP langsung dimasukkan di locker Bu ya. Ada lagi teman-teman ini juga ada yang mengkondisikan HP, HP-nya ini suruh men-silent dan memasukkan di dalam tas. Nah, begitu. Kecuali nanti kalau dibutuhkan saat pelajaran-pelajaran tertentu, anak-anak boleh mengoperasikan HP Bu.
Oh gitu ya Pak ya, berarti sudah bagus ya Pak ya. Setiap Ya, awal Pak Muiz sudah mengingatkan ya, dan teman-teman juga ya betul. kondisinya bagaimana bisa ditaruh Ya, di laci gitu ya, di silent. Nah, terus untuk skala Pak, nah, skala penilaian yang sekarang sudah Pak Muiz lakukan. Tadi skalanya dari nilai 1 sampai 10 itu posisinya sekarang gimana nih Pak? oke. Ini Bu, karena ini sudah berjalan 3 bulan, anak-anak, jadi mulai tahun ajaran baru itu sudah disampaikan ketika pada acara wali muridan Bu, itu juga wali murid disampaikan bahwa anak-anak ini boleh membawa HP, tapi dengan catatan itu tadi termasuk saat pelajaran berlangsung ini dilarang menggunakan HP dan seterusnya itu, sehingga 3 bulan ini Bu sudah berjalan, ini sudah luar biasa. Yang penting telaten Bu ya, Bapak Ibu guru sering menyampaikan kepada anak. Ini masih di angka 7 Bu ya, masih di angka 7 ini. Angka 7 Pak. Udah Iya, bagus Pak, angka 7 ya Pak ya. Tinggal sedikit alhamdulillah lagi. Bu. Yang Tinggal penting ada sedikit lagi. kolaborasi kerjasama bareng-bareng Bu. Betul, iya itu sudah bagus tuh yang dilakukan Ya, kolaborasi dengan wali murid ya, diingatkan juga wali murid, anak-anak juga. Berarti kekuatan yang dimiliki Pak Muiz apa nih sekarang untuk mencapai tujuan tadi? ya Bu. Karena saya selaku wali kelas, jadi untuk di kelas saya ini anak-anak manut Bu sama wali kelasnya. Tapi kalau ada guru yang lain itu kadang karena apa namanya pembawaan Bapak Ibu guru kan berbeda-beda. Jadi ada yang sabar itu sehingga anak-anak kadang apa namanya kalau bermain HP itu paling nggak diseneni begitu, nggak dimarahi itu ya. Nah ini sehingga kadang bermain HP. Ada yang Bapak Ibu telaten, ayo anak-anak yang mengoperasikan HP, mohon disimpan dulu sejenak sampai pelajaran nanti selesai. Jadi saya selaku wali kelas, itu kekuatan saya untuk mengingatkan anak-anak untuk menggunakan HP dengan bijak. Iya betul ya Pak ya, kalau wali kelas itu kan bapaknya langsung ya, jadi setiap hari ketemu, Ya, intensitas ya. ketemunya. Ini oh iya ada lagi Bu, selain itu saya Apa juga lagi Pak? komunikasi dengan wali murid Bu. Wali murid ya. Karena ada grup sendiri ya Bu dengan wali murid, Hmm. sehingga perkembangan belajar anak, kadang keanehan anak-anak di sekolah saat pelajaran, anak-anak masih senang asik bermain HP. Jadi Bapak Ibu wali murid itu sering kami ingatkan Bu. Nah, ya bagus itu Pak ya, ada grup wali murid juga. Jadi Ya, komunikasinya enak ya Pak ya di grup. iya Bu. Berarti untuk hambatan ada enggak Pak? Oh ya, Untuk hambatan itu pasti ada kegiatan Bu ya. Hambatan ada pasti ya. ada Bu. Ini kadang ini kalau sudah beberapa hari, apalagi kalau setelah hari libur, nah itu kadang anak-anak mungkin agak lupa lagi dengan pesan. Jadi sehingga Gitu. ya anak-anak sudah membuat Bu kesepakatan kelas itu ya. Anak-anak membuat kesepakatan kelas dilarang mengoperasikan HP saat pelajaran itu. Tapi namanya anak-anak Bu. Jadi ketika setelah liburan nanti ada yang waduh Pak mohon maaf kelupaan Pak. HP-nya itu dibuka lagi. Jadi itu Bu ya. Nah, berarti gitu ya Pak ya. Ya Ya memang harus sering hambatan-hambatan. mengingatkan ya. Itu Oke, hambatannya itu Bu. Untuk yang kedua hambatannya anak-anak sering memberi alasan ini Bu, kalau nggak membawa HP ini susah berkomunikasi dengan orang tua saat penjemputan di sekolah gitu Bu. Oh gitu. Ya, penjemputan pulang sekolah itu. Alasannya anak-anak ya Pak ya. Ya, namanya anak-anak Bu. Jadi ya makanya Bapak Ibu harus telaten, sering mengingatkan. Berarti solusinya apa Pak? Oke, alhamdulillah Solusi solusinya ini kita sering menyampaikan kepada wali murid bahwa jika tidak ada WA dari wali kelas, maka anak-anak pulangnya normal. Ya, normal jam 1. Itu solusi yang kita sampaikan, Bu. Dan karena kita juga sudah membuat grup wali kelas dengan wali murid, sehingga itu kami gunakan sebagai apa namanya media ya media dialog antara sekolah dengan wali murid. Itu wah bagus solusi. ya Pak Muiz ya solusinya. Sekarang rencana aksi nih Pak, saya ingin Ya, tahu nih rencana aksinya. Tadi yang sudah dilakukan Pak Muiz ya sampai sini.
rencana aksi untuk kedepannya apa nih Pak kira-kira untuk permasalahan tadi? Ya, untuk rencana aksi Bu, karena ini sudah berjalan, alhamdulillah, walaupun masih di angka 7, nah, rencananya kami ke depan terus Bu menggerosok kepada anak-anak, mengingatkan lewat wali kelas masing-masing, kerjasama dengan kesiswaan Bu ya, kerjasama dengan kesiswaan, tidak waleh-waleh untuk mengingatkan kepada anak-anak. Terus dia setiap satu semester itu biasanya kami mengadakan ini Bu, eh, apa mengecek HP anak-anak itu Bu ya, mengecek HP anak-anak supaya meminimalisir HP-HP yang mungkin tidak sepantasnya untuk dilihat anak-anak itu Bu. Ya, itu kita kerjakan secara ini Bu, dadakan ya Bu ya. Memang kita rahasiakan supaya anak-anak nggak tahu. Oh berarti Tentang, sidak gitu Pak? ya betul kayak sidak. Rahasia ya? Oh gitu ya. Iya. Ya, Kalau dikasih tahu berarti anak-anak ngapus dulu. betul. Nanti sudah nggak bawa HP anak-anak Bu itu. Hai gitu betul. Oh bagus ya Pak ya, rencananya Pak Muiz, terus tadi strateginya juga ya, strategi gitunya ya. Ya Bu. Untuk jangka waktu nih Pak, perkiraan nih Pak Muiz, untuk terkait permasalahan tadi diperkirakan kira-kira butuh waktu berapa lama Pak? Oke. Karena ini adalah hal-hal yang alami Bu. Artinya tanpa ada paksaan anak-anak itu begitu entengnya membawa HP ke sekolah, sehingga waktu yang kami butuhkan itu agak lama Bu, karena harus sering mengingatkan kepada anak-anak, walaupun secara secara tidak resmi anak-anak masih boleh membawa HP, tetapi kita juga sering mengingatkan kepada anak-anak, sehingga waktu yang kami butuhkan ini saya sudah uji coba ini ya Bu, selama 3 bulan ini. 3 bulan ya. Ya 3 bulan ini alhamdulillah, yang penting pokoknya nggak waleh-waleh menyampaikan. Artinya boleh anak-anak bawa HP tapi sebagai fungsi pembelajaran gitu Bu. Oh ya, bagus ya Pak Muiz ya. Ini yang terakhir ya Pak ya. Tadi sudah rencana aksinya Pak Muiz banyak sekali strateginya ya, sampai yang jitu tadi Iya. dilakukan sampai jangka waktunya. Ini yang terakhir mungkin terkait komitmennya nih Pak. Komitmen Pak Muiz dengan teman-teman lainnya nih untuk permasalahan tadi. Ya, jadi kami berkomitmen kepada teman-teman, sesama teman sejawat, kesiswaan, juga ada pengurus OSIS bersama-sama Bu. Ada duta dari OSIS itu ya, bersama-sama berkomitmen bagaimana anak-anak ini bisa menggunakan HP sebaik-baiknya, sangat bijak ya. Itu sehingga anak-anak dengan HP itu juga perkembangan pengetahuannya juga luar biasa Bu, pesat sekali. Tetapi harus diimbangi, sehingga menggunakan HP itu bagaimana menggunakan HP dengan bijak. Itu Bu. Oh ya, bagus ya Pak Muiz ya. Berarti tadi Pak Muiz komitmennya, terus tadi kolaborasinya ya, sampai Ya. ke siswa juga ya. Tadi ada duta OSIS juga. Ya, ada Bu dari OSIS. Waka, semua ya Pak ya. Betul Bu. Untuk tindak lanjut ke depannya gimana nih Pak? Terakhir Pak, tindak lanjut. Ya, tindak lanjut tentunya kita tindak lanjuti hal yang sudah baik itu kita pertahankan Bu, anak-anak yang sudah bagus dalam menggunakan HP. Terus ada komitmen dari Bapak Ibu guru juga wali kelas tadi itu tetap kita pertahankan. Tetapi bagi anak-anak Bu ya, anak-anak yang kadang masih, mohon maaf dalam tanda kutip, anak-anak yang masih kreatif gitu ya Bu, saat pelajaran temannya menulis, ini kita tindak lanjuti Bu, nanti kita kerjasama dengan wali-wali kelas itu melaporkan atau komunikasi dengan pihak DK. Itu tindak lanjut dari anak-anak yang masih mungkin agak kreatif gitu ya Bu. Itu. Dan nanti juga kita sering mengingatkan kepada wali-wali murid
Kita sering mengingatkan. Jadi di sekolah kita ingatkan, di rumah biar diopeni Bu sama wali murid masing-masing. Demikian Bu. Ya, Pak Muiz sangat luar biasa ya programnya. Ini sangat menginspirasi. Di sekolah saya itu nggak boleh bawa HP, tapi Oke. dengan Pak Muiz tadi berbicara ternyata strateginya seperti itu, rencana tindak lanjutnya. Ya, Kayaknya saya perlu ngomong nih sama kepala sekolah. ya, Ya, ya. jadi inspirasi ya. Semoga apa yang direncanakan Pak Muiz dengan teman-teman semua dapat berjalan dengan lancar ya Pak Muiz ya. Harapannya Amin, tadi yang amin, diinginkan amin. bisa menggunakan HP secara bijak karena HP ini sebenarnya banyak manfaatnya ya daripada Betul Bu. negatifnya. Ya, tinggal cara menggunakannya Bu Cara tentunya ya. menggunakannya, betul Pak Muiz. Pak Muiz, makasih banyak ya. Ini bisa Sama Bu. ngobrol-ngobrol juga dengan Pak Muiz. Terima Terima kasih. kasih. Terima kasih Ya, Bu. Assalamualaikum Pak Muiz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telepon Pak. Itu sudah selesai Pak di kelompok kami. Oke, sama-sama.